Nabi SAW bersabda dari Allah Subhanahu wa taala, hadisnya hadis qudsi, man asbaha murdiyan liwalideh, barang siapa yang di pagi hari mendapat ridho dari kedua orang tuanya, muskhitan li, kemudian dimurkai oleh Allah, fa ana anhu radin, maka aku ridho kepadanya. Jadi kalau kita pagi hari membuat orang tua kita ridho, kemudian pada saat yang bersamaan kita membuat Allah murka, maka Allah ridho kepada kita. Karena ridhonya orang tua. Tunjukkan besarnya posisi orang tua itu. Wa man asbaha muskhitan liwalideh, siapa yang di pagi hari buat orang tuanya marah, kemudian membuat Allah ridha, maka aku murka kepadanya. Bangun tahajud semalaman, subuh berjamaah, balik zikir jam 7 pagi, mengut-mengut depan orang tuanya. Dah Allah ridhai. Balik ke rumah mengut-mengut depan orang tuanya. Kalau tahu bahwasanya kakaknya dinjuk orang tuanya duit, dia tidak. Tahajud semalaman, solat subuh jamaah, zikir pula, melok majlis, ketemu kiai salaman juga, banyak kan pahalanya tu. Sampai rumah mengut ketemu orang tua. Kalau dengar kawan adiknya dibeli sesuatu oleh orang tuanya. Dah habis kalau itu. Habis. Allah yang tadi ridho sama dia jadi muka gara-gara orang tuanya muka dengan sikap dia yang seperti itu. Mengutkan muka. Ma barra, kata seorang sahabat Nabi SAW, tabi'in, Urwah bin Zubair. Ma barra man syadda tarfahu liwalideh. Tidak bakti orang yang wajib kita ni, orang yang memandang wong tuanya dengan pandangan sinis. Tak bakti. Wong tuanya tak nyengok dia, tapi dia pas nyengok wong tuanya dengan pandangan sinis, pandangan benci, pandangan marah. Tidak bakti. Siapa yang mandang wong tuanya dengan pandangan seperti itu. Kita kadang kecewa dengan wong tua kita. Biasa, manusiawi. Tapi jangan nunjukkan bahwa kita itu marah sama mereka sampai membuat mereka akhirnya berkecil hati sama kita. Jangan. Ada hal-hal yang kadang-kadang mungkin membuat kita kecewa dengan putus, tapi jangan sampai kita tunjukkan bahwa kita ni anak yang tak bakti dengan memperlihatkan sikap-sikap yang tak pantas. Boleh tak gitu mengajuk sama orang tua? Nah, mengajuk. Kalau lanang-lanang ini insya-Allah kata yang mengajuk, yang betina galak-galak mengajuk ni. Kalau lanang insya-Allah tak mengajuk. Malu kalau lanang mengajuk sama mengajuk. Anak-anak betina mengajuk sama orang tuanya. Karena keinginannya dinjuk, mendep lah di bilik. Panggil orang tuanya tak nyaut. Diajak makan tak galak. Oh, berdosa. Berdosa mengajuk sama tu. Tak negur pula, tak negur orang tua. Mengajuk, tak negur orang tua sehari. Supaya orang tuanya tadi datang, nemui dia, kalau baca orang tua minta maaf. Ya Allah. Supaya orang tua yang minta maaf. Kita yang harus minta maaf, bukan orang tua mengajuk. Tak boleh. Jadi seperti itu yang dikatakan oleh Imam Haddad. Nah, kemudian kata Imam Haddad, wayam bagi lil walid. Nah, selayaknya bagi kita sebagai orang tua, kalian sudah jadi orang tua, ayuina waladahu ala birrihi, membantu anaknya supaya jadi anak bakti. Kita berharap anak kita bakti, tapi kita tidak membantu dia untuk menjadi anak yang bakti. Tak mencontohkan. Cara paling ampuh untuk mendapatkan anak yang bakti, punya anak dulu. Yang tak punya anak tak mungkin dia dah. Itu yang pertama. Harus punya anak. Kemudian mencontohkan bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Dengan itu anak kita nyontoh anak kita. Contoh dia. Luar biasa. Dicontoh oleh anak kita. Kita cara ketemu orang tua tu dengan senyum, salaman penuh takzim, anak kita nyontoh. Oh, cak itu artinya. Setelah dia ngerti, dia akan mencontoh perilaku kita. Kita yang rutin mengunjungi ke rumah orang tua kita, ngajak anak kita, dia nyontoh. Oh, cak itu. Dan itu akan dia ikuti setelah dia besar, dewasa, berkeluarga, dia akan niru perilaku kita. Pasti. Kalau nak ngenjuk orang tua tu, depan anak, dah apa-apa. Depan bini, hati-hati. Dah apa-apa. Supaya dia nyontoh. Oh, mak ini. Dicontohkan. Karena kata ulama, birrul walidain, bakti sama orang tua itu dainun, utang. Dia anak kita yang melunasinya. Birrul walidain, kisah. Birrul walidain itu kisah. Kita yang menulisnya, yang megankannya anak kita. Kita nulis kisahnya dengan perilaku. Anak kita megankannya. Itu birrul walidain. Luar biasa. Makanya orang yang bakti sama orang tua tu, biru abaakum tabirukum abna'u hukum. Baktilah sama ayahmu, orang tuamu,
niscaya anakmu akan bakti sama kau. Jadi untuk anak yang bakti, punya berapa kabar gembira, dia pasti kawin, dia pasti punya anak, dia pasti berumur panjang, dia pasti dapat anak yang bakti. Karena Nabi ngomong, birru aba'akum tabirukum. Kita saat ini bakti sama orang tua, agar Allah balas anak kita akan bakti sama kita. Jadi panjang umur mungkin bakti. Panjang umur. Kemudian dia pasti menikah. Dia pasti punya anak. Dan dia pasti dapati anaknya bakti sebagaimana dulu dia bakti. Itu kabar gembira, isyarat dari hadis Nabi SAW.